Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita kembali berjumpa di hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kerinduan dan harapan kita tetap berada dalam keadaan kuat dan sehat. Kita kembali bertemu dalam renungan harian Toraya dan doa bersama Jemaat Efrata Bontang edisi Selasa 19 Oktober 2021. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengawali rangkaian aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan. Kita berdoa. Di hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami, patutlah kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu. Cinta kasih dan kemurahan Tuhan boleh kami nikmati dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Mengawali rangkaian aktivitas kami hari ini, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberikan kemampuan kepada kami, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar dan renungkan bersama-sama. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terdapat dalam 1 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan berkata demikian. Samuel minta diri dari bangsa itu. Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel, telah kudengarkan segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja telah kuangkat atasmu. Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu. Tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban. Dan bukankah anak-anakku laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Jawab mereka, Engkau tidak memeras kami, dan Engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan, dan Engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu, dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa dalam tanganku. Jawab mereka, Dia menjadi saksi. Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu,
Tuhanlah saksi yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. Maka sebab itu, berdirilah, supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim di hadapan Tuhan mengenai segala perbuatan keselamatan Tuhan yang telah dikerjakannya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Tetapi mereka melupakan Tuhan, Allah mereka, dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Sisera, panglima tentara di Hasor, dan ke dalam tangan orang Filistin dan Raja Moab yang berperang melawan mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan, katanya, "Kami telah berdosa, sebab kami telah meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Ashtoret. Maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepadamu." Sesudah itu, Tuhan mengutus Yerubbaal, Barak, Yefta dan Samuel dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tentram. Tetapi ketika kamu melihat bahwa Nahas, raja Bani Amon, mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku, "Tidak seorang raja harus memerintah kami, padahal Tuhan Allahmu adalah rajamu." Maka sebab itu, lihat itu raja yang telah kamu pilih, yang kamu minta. Sesungguhnya Tuhan telah mengangkat raja atasmu, asal saja kamu takut akan Tuhan, beribadah kepadanya, mendengarkan firman-Nya, dan tidak menentang titah Tuhan. Dan baik kamu maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti Tuhan Allahmu. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Sekarang tinggallah berdiri dan lihatlah perkara yang besar yang akan dilakukan Tuhan di depan matamu ini. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku akan berseru kepada Tuhan supaya Ia memberikan guruh dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, "Berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan Allahmu, supaya jangan kami mati, sebab menambah dosa kami dengan kejahatan ini." Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, "Jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan
dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umat-Nya? Mengenai aku, jauhlah daripadaku untuk berbuat dosa kepada Tuhan. Dengan berhenti mendoakan kamu, aku akan mengajarkan kepadamu jalan yang baik dan lurus. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Tetapi jika kamu terus berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, baik kamu maupun rajamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema yang akan kita renungkan bersama-sama berdasarkan bacaan kita pada pagi hari ini, dicintai karena adil dan jujur. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, serah terima jabatan menjadi suatu hal yang sangat mengharukan dalam berbagai momen. Apalagi jika orang yang akan digantikan adalah pemimpin yang baik dan dicintai oleh orang-orang. Mereka semua tentu bersedih karena mengingat jasa-jasa dan kebaikan pemimpin tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, hal tersebut terjadi pula pada momen saat Samuel berpamitan kepada seluruh umat Israel. Hal tersebut terjadi karena umat Israel telah meminta seorang raja yang akan memimpin mereka. Tugas Samuel sebagai hakim akan berakhir dan kepemimpinan akan beralih pada raja. Samuel berpamitan kepada seluruh bangsa Israel sehingga menjadikan suasana haru tidak terhindarkan. Bangsa Israel kembali sadar bahwa mereka sudah melawan Tuhan dengan meminta raja. Padahal mereka tahu bahwa selama Samuel memimpin mereka, ia tidak pernah memeras mereka, tidak memperlakukan mereka dengan keras, tidak memungut pajak dari mereka, dan selalu bertindak adil dalam putusannya. Tetapi kemudian Samuel menguatkan mereka bahwa mereka harus taat kepada Allah agar Allah menolong mereka dan memberkati pemimpin mereka. Samuel meyakinkan mereka bahwa hanya dengan takut akan Tuhanlah maka pertolongannya akan dinyatakan bagi mereka dan juga kepada pemimpin mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita semua adalah pemimpin, baik bagi diri kita, dalam keluarga, dalam pemerintahan, dalam jemaat, dalam masyarakat, di kantor, dan di berbagai tempat. Kepemimpinan Samuel yang adil dan jujur membuat orang-orang mencintai dan mengasihinya. Mari kita mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab kita dengan pertolongan Tuhan dalam keadilan dan kejujuran. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa.
Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami jemaat-Mu kembali datang menghampiri tahta kekudusan-Mu. Bersyukur atas waktu yang Tuhan boleh karuniakan kepada kami. Dalam waktu dan kesempatan ini, kami sudah bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menopang kami, memberkati kami untuk melakukannya dalam kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami berdoa Tuhan buat kehidupan kami, jemaat-Mu, dalam keseharian, dalam tugas dan tanggung jawab, dalam pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepada kami, dalam setiap aktivitas kami. Kiranya kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita dan nama Tuhanlah yang kami muliakan. Kami berdoa buat anak-anak yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, baik yang berada dalam masa pertumbuhan, pendidikan, dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan juga hadir menuntun dan memberkati mereka dengan kasih-Mu. Kami berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang saat ini sementara mengusahakan pekerjaan. Engkau hadir dalam perjuangan mereka ya Tuhan, sehingga di waktu yang Tuhan nyatakan bagi saudara-saudara kami, kiranya pekerjaan yang layak boleh mereka nikmati. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini mengalami sukacita oleh karena berbagai hal. Kiranya Tuhan melengkapi setiap sukacita mereka, dan dalam sukacita mereka senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang saat ini mengalami sakit penyakit. Mereka yang sementara dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Engkau memberkati makanan, minuman, obat-obatan, perawatan dari para medis, perhatian dari segenap keluarga. Biarlah semuanya itu boleh menjadi saluran berkat kesembuhan bagi anak-anak Tuhan yang merindukan akan kesembuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang saat ini tidak berada di kota Bontang, berada di luar kota Bontang oleh karena berbagai hal. Tuhan kiranya juga memberkati kehidupan mereka, memberkati apa yang mereka lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan, dan sekiranya mereka berencana untuk kembali ke kota Bontang, Tuhan yang akan menuntun dan menyertai perjalanan mereka, dan mereka boleh tiba dan menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan senantiasa melingkupi kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak Tuhan yang boleh Tuhan pakai untuk mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Majelis gereja, Bapak Pendeta bersama dengan penatua dan diaken, pengurus OIG, tata usaha, koster. Biarlah anak-anak Tuhan boleh mengangkat setiap tugas pelayanan ini dengan penuh sukacita, dan jemaat Tuhan pun boleh mengalami sukacita melalui pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pembangunan rumah pastori yang saat ini sementara berlangsung. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati, mencukupkan segala yang dibutuhkan, sehingga di waktu yang Tuhan tentukan nantinya pembangunan gedung pastori ini boleh terselesaikan dengan baik. Kami berdoa Tuhan buat pemerintah kami yang senantiasa mengusahakan kedamaian dan kesejahteraan bagi kami. Engkau kiranya menuntun dan memberkati mereka. Pun kami anak-anak Tuhan boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera dimanapun kami berada. Kami berdoa Tuhan atas kerinduan dan harapan kami untuk segera pulih dari wabah COVID-19. Tuhan kiranya tetap memberikan kami kekuatan, kemampuan di dalam kami menjalani kehidupan kami di masa pandemi ini. Selanjutnya, kehidupan kami di hari-hari yang Tuhan masih percayakan kepada kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan untuk Tuhan pimpin dan berkati. Ini doa kami, harapan, syukur dan permohonan kami.
yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna, yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.